Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan zahiran batinan, kekuatan zahir dan kekuatan batin untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya ibadah bulan suci ini merupakan ibadah yang sangat spesial bagi setiap muslim, yang mana mari kita niatkan secara berkala, di mana puasa kita jadikanlah puasa salah satu yang terbaik dalam hidup kita. Masya Allah. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada yang sangat saya sayangi, salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada manusia pilihan, suri tauladan hingga akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang terus setia memperjuangkan perjuangan beliau menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin seantara jagat ini. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, sering kita mengetahui makna cinta. Apa sih itu cinta? Dalam sebuah kaidah, dalam sebuah kata mutiara disebutkan bahwa man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti ia akan memperbanyak untuk menyebutnya, untuk berzikirnya, untuk menyebut apa yang ia cintai. Misalkan saja kita mencintai jabatan kita, maka jabatan kita terus disebut-sebut dalam setiap momentum. Kita mencintai dunia ini, maka setiap hari, setiap waktu kita berusaha untuk mencapai dunia ini dengan segala kemewahannya. Kita mencintai seseorang, misalnya, terobsesi dengan seseorang, maka kita akan terus berusaha untuk mengingatnya dengan cara apa? Dengan cara kita berbaik sangka kepadanya, kita berbuat baik kepadanya, kita menyayanginya. Begitulah gambaran orang yang cinta. Pemirsa Tribuners rahimakumullah, itu contoh cinta dalam dimensi horizontal. Demikian pula dimensi vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang cinta kepada Allah akan memiliki tanda-tandanya. Yakni tanda utama adalah aktsara dzikrahu, akan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir berasal secara lughawiyah, berasal dari kata zakara yadhkuru dzikran, yang berarti mengingat atau memperhatikan sesuatu secara spesifik, memusatkan segala perhatian kita kepada sesuatu. Itu makna lughawiyah dari kata zikron atau zikir. Sedangkan menurut terminologis, kata zikir memiliki dua dimensi. Yang pertama, dimensi secara umum. Zikir dengan makna adalah mengingat segala sesuatu yang menyangkut
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, pasti ia akan ingat Tuhannya. Ia ingat dirinya itu siapa? Dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tergambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Dari ayat ini dapat kita interpretasikan bahwa salat dan ibadah lainnya merupakan salah satu bentuk khusus dari sifat umumnya zikir itu sendiri. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimensi kedua dari makna zikir adalah secara makna khusus. Yakni zikir itu yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz tertentu yang ada dalam Al-Qur'an yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikannya, untuk mengagungkannya, dan untuk tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Itulah makna zikir yang kedua. Hadirin kaum muslimin muslimat, Tribuners dimanapun Anda berada, zikir ini merupakan simbol dari bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan awalan dari kita menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, azkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, maka wala takfurun, dan jangan kalian ingkar kepadaku. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa secara tertibul ayat, zikir merupakan perintah awal yang dibarengi dengan perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk tidak ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna zikir itu sendiri merupakan awalan untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, dengan ciri utamanya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Tribuners dimanapun Anda berada, rahimakumullah, maka zikir menjadi sebuah tanda bagi orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir juga menjadi sebuah tanda dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah dalam sebuah diskusi ini, aku, kata Allah, itu bagaimana prasangka hambaku terhadapku itu sendiri. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku akan bersama hamba Allah itu ketika ia mengingatku. Sepanjang hamba itu mengingatku, maka aku berada pada hamba tersebut, maka aku mengawasi hamba tersebut. In zakaroni fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Ketika hamba itu mengingatku sendirian, secara rahasia sendirian, maka aku akan mengingatnya pada diriku sendiri. Wa in dzakarani fi mala'in, kata Allah, kalau hamba itu mengingatku di keramaian, maka dzakartuhu fi mala'in, maka aku akan juga mengingat hamba itu di keramaian. Hum khairun minhum, yang keramaian itu lebih baik daripada keramaian di mana orang itu berzikir. Wa in taqarraba minni shibran, maka tatkala seorang hambaku itu mendekat kepadaku shibran, sejengkal, maka taqarrabtu ilaihi dzira'an,
maka aku akan mendekatinya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an, maka ketika seorang hamba mendekatiku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekati dia satu hasta, bahkan lebih. Dan wa in atani yamshi ataituhu harwalah, maka ketika hamba itu mendatangiku dengan cara berjalan, maka aku akan menyambut dia, kata Allah, dengan berlari. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin, tribuners, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Dari hadis tadi dapat kita pahami bahwa tujuan kita berzikir adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Secara logika bisa kita gambarkan begini. Ketika kita dekat dengan Pak RT saja misalnya, maka urusan mengenai RT akan dipermudah oleh Pak RT. Kita dekat dengan Pak Kades, Pak Lurah, maka urusan tentang kelurahan akan dipermudah oleh Pak Lurah itu sendiri. Dan ketika misalkan kita dekat dengan bupati, apalagi gubernur, bahkan presiden Pak Prabowo misalnya, maka kita merasa bangga. Kita, segala aktivitas kita atau urusan kita akan dipermudah oleh orang yang kita dekati. Nah, ketika kita dekat dengan manusia saja bisa merasa bangga, apalagi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta yang memiliki dunia dan akhirat. Maka insya Allah ketika kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua urusan dunia dan akhirat kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah fungsi mengapa kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tribuners, pemirsa tribuners, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Makna zikir juga tidak hanya dengan lafaz-lafaz yang tertentu yang disampaikan oleh Nabi. Zikir juga bisa dimaknai sebagai usaha kita untuk mengenali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama ayat qauliyah, ayat yang bersifat tekstual atau qauli, ucapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Dan ayat Allah juga ada yang bersifat kauniyah, artinya ayat Allah yang tergambarkan dari sunatullah, kebijakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, keteraturan ciptaan Allah, itulah ayat-ayat kauniyah. Nah, ayat-ayat kauniyah yang kita pelajari, ayat-ayat kauniyah yang kita pelajari ini termasuk bagian dari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan perputaran perbedaan siang dan malam, la ayatin liulil albab, pasti ada ayat bagi orang-orang yang berfikir. Orang yang berfikir itu bagaimana? Kata ayat ini dilanjutkan, alladzina yadhkurunallaha qiyama, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan keadaan duduk, wa ala junubihim, bahkan dalam keadaan tidur, wa yatafakkaruna fi khalqillah, sembari mereka berfikir mengenai penciptaan Allah, fi khalqis samawati wal ard, pada penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb, wahai Tuhan kami,
Engkau tidak menciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar. Maka lindungilah kami, bebaskanlah kami dari azab api neraka. Ma'asyiral muslimin, tribuners dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa berzikir kepada Allah SWT itu tak hanya melalui lafaz-lafaz tertentu, namun memahami ayat-ayat Allah merupakan bagian kita berzikir kepada Allah SWT. Dan kita termasuk bagian hamba-hamba Allah yang ulil albab, yang berfikir, yang mau berzikir kepada Allah SWT. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah SWT, selanjutnya secara lebih eksplisit, misalkan kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman, maka ciri kita beriman tadi, ciri kita cinta kepada Allah yang dibahas di awal tadi adalah kasura zikruhu, banyak zikirnya kepada Allah SWT. Ini sesuai dengan ayat Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian kepada Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Tribuners dimanapun Anda berada, rahimakumullah, ayat ini secara eksplisit menjelaskan bahwa ciri orang yang beriman adalah banyak zikir kepada Allah SWT. Dan waktu yang dianjurkan dalam ayat ini yaitu pada waktu pagi dan pada waktu yang petang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian zikir menurut Al-Imam Al-Ghazali ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah zikrul lisan. Orang tersebut hanya berzikir secara lisannya saja, hatinya tidak berzikir kepada Allah SWT. Tingkatan yang kedua adalah zikrul khas. Yang tadi zikrul hanya lisan atau zikrul am, orang yang umum. Yang kedua adalah zikrul khas, zikirnya orang yang khusus, yaitu berzikir dengan lisan dan hati. Ketika lisan itu berzikir, hatinya juga tunduk kepada Allah SWT. Yang ketiga yaitu zikrul khasil khas, zikirnya orang khusus dari yang khusus, yaitu ketika seseorang berzikir dengan penuh kesadaran, dia mengakui sebagai hamba Allah SWT, dan zikir itu sebagai bukti tanda ia cinta kepada Allah SWT. Inilah tingkatan zikir yang tertinggi. Maka marilah di bulan Ramadan yang suci ini, perbaikilah diri kita untuk selalu mengingat Allah SWT, untuk selalu memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Karena zikir kepada Allah SWT adalah sebagai pemandu pikiran dan hati kita agar semua hidup kita, ibadah kita hanya terpusat untuk Allah SWT. Sesuai apa yang kita ucapkan dalam setiap kali kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, seluruh hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Tribuners rahimakumullah, marilah kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dengan kita berzikir kepada Allah SWT, kita akan lebih dekat dengan Allah SWT. Dan dekatnya kita dengan Allah SWT menjadikan hidup kita lebih mudah. Tidak mudah putus asa. Tidak mudah lelah dengan kehidupan ini. Dan pada akhirnya kita akan menjadi hamba pilihan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diamalkan, khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa Tribuners dimanapun jenengan berada, rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.